Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ada satu ayat yang sangat kuat yang tertulis dalam kitab Ayub. Ayat itu berbunyi seperti ini, saya akan bacakan. Ayub 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudaraku, kalimat ini diucapkan oleh Ayub di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, di tengah-tengah akan situasi yang tanpa harap, yang betul-betul saat itu sedang dialami oleh Ayub. Keluar kata-kata profetik, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara, Ayub ini hidup di zaman, bahkan ada banyak penafsir mengatakan dia kemungkinan zamannya itu zaman Abraham. Jadi masih jauh sekali dengan perjanjian baru, saudaraku. Tetapi karena Roh Kudus yang menjadi benang merah ya, yang menjalin akan kesinambungan dari firman Tuhan dalam Alkitab ini, dia tahu, melihat ke depan. Mulutnya berkata, penebusku hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus itu tidak mati. Dia sudah bangkit, dia hidup. Dan karena dia hidup, maka ada hari esok buat kita. Ada pengharapan bagi kita sekaliannya. Pengharapan sementara maupun pengharapan kekal pasti ada bagi umat Tuhan yang bergantung dan percaya sepenuh kepada Dia. Tuhan Yesus hidup. Dan itu dinubuatkan oleh Ayub di dalam penderitaan yang paling keterpurukan dan penderitaan yang tak tertanggungkan, saudaraku. Saudara ngerti sendirilah kisahnya Ayub, ya. Kita pun harus belajar untuk terus mengingat bahwa aku punya Tuhan Yesus yang hidup, tidak mati. Dia sudah pernah mati ganti kita, tapi dia sudah bangkit dan dia hidup selama-lamanya, dan dia bersama dengan kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara, satu kali hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Martin Luther. Dia adalah tokoh gerakan reformasi dari Gereja Tuhan. Martin Luther juga seorang teolog yang hebat, saudaraku. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dia adalah seorang yang luar biasa pada zamannya, saudaraku ya. Dialah yang mencanangkan sola fide, sola scriptura, sola gratia, saudara. Jadi Martin Luther ini dipakai Tuhan. Dia tokoh reformasi. Nah, pada suatu saat, dalam satu kurun waktu tertentu, Martin Luther mengalami tekanan mental luar biasa. Orang-orang memusuhi dia, tekanan itu begitu berat, dan dia rasanya nggak ada jalan keluar dari kesesakan yang dia sedang alami. Dia menjadi lesu, dia menjadi capek, dia kehilangan keceriaan, saudaraku. Sampai Martin Luther ini hari-hari dia lalui itu dengan murung, dengan letih lesu, dengan rasanya terlalu berat ini tekanan-tekanan mental yang aku hadapi hari demi hari. Nah, satu hari ketika dia pulang dari kantornya atau dari tempat dia bekerja, dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh istrinya dan dia kaget sekali. Karena istri dari Martin Luther ini pakai baju berkabung hitam-hitam. Dia kaget, karena kebiasaan pada waktu itu kalau orang pakai baju
hitam-hitam, baju berkabung itu pasti ada yang meninggal. Maka spontan dia bertanya, loh mah, apa ada yang meninggal? Dipikir jemaat atau siapa, kawan siapa yang meninggal. Apa ada yang meninggal? Kok kamu pakai baju berkabung? Istrinya diam sejenak kemudian menjawab, ada Pak, yang meninggal adalah Tuhan. Kaget, maksudmu Tuhan mati? Ini masih belum ngeh ya, karena dia serius, dia bertanya. Dan istrinya menjawabnya juga serius. Iya, Tuhan mati. Baru kemudian dia sadar, oh ini pasti istrinya sedang melakukan suatu shock terapi buat dia. Oh, apa maksudmu, Mah? Ya maksudku, kamu itu aku amati selama beberapa waktu ini, betul-betul kamu ini bersikap seakan-akan Tuhan itu sudah mati. Jadi aku berkabung. Dia sadar, saudaraku. Dia sadar, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, mulai saat ini, aku mau bangkit. Aku tidak mau dikuasai oleh kesedihan. Aku nggak mau ditekan dengan persoalan-persoalan yang membuat aku ini jatuh mental. Karena aku tahu penebusku hidup. Nah ini saudaraku. Ya kemudian Martin Luther pun bangkit, dia kembali tersenyum, dia kembali ceria, dia bekerja. Yang tadinya dia juga bekerja, tetapi dalam kesedihan. Tapi sekarang dia bekerja dengan ucapan syukur, dengan dia mulai menyanyikan puji-pujian, kembali dia bersukacita. Dia nggak mau sukacita yang dari Roh Kudus itu dicuri oleh tekanan persoalan apapun. Persoalan tetap ada, tetapi dia bangkit karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus tidak mati, tetapi dia hidup selama-lamanya menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati.